Cueknya Andira. Keesokan paginya, saat Lukas bangun, Andira masih belum kelihatan. Jadi, Lukas sebelum pergi, dia menemui mertuanya dulu. "Pagi, Ayah. Gimana keadaan Anda sekarang? Apa sudah sehat?" tanya Lukas. "Aku sudah tidak apa-apa, Nak. Apa kamu sudah bertemu Andira?" "Belum, Ayah. Karena tadi malam saat saya kesini, Andira sudah tidur. Jadi saya tidur di kamar tamu." "Oh, baiklah. Sekarang kau temuilah Andira. Dia mungkin lagi di taman belakang untuk olahraga," ucap ayahnya. Setelah itu, Lukas pun segera menghampiri Andira. Dan benar, Andira sedang melakukan olahraga di taman belakang rumahnya. Lukas pun segera mendekati Andira dan menyapanya. "Andira, kau kenapa semalam tidak mau menemuiku?" tanya Lukas. Tapi Andira tidak mendengarkannya. Dia mengajukan Lukas. Saat Andira tahu ada Lukas, dia langsung pergi, meninggalkan Lukas. Lukas pun kesal melihat sikap Andira padanya. Kemudian dia mengejar Lukas. Tapi saat Lukas sampai di depan pintu kamarnya Andira langsung menutup pintunya. "Baiklah, kalau kau memang tidak mau bicara denganku. Tapi bilanglah sebentar, apa yang sudah aku lakukan sampai kau tidak mau menemuiku," ucap Lukas. Tapi Andira tak menyahutinya. Dia hanya diam. Setelah selesai mandi, Andira bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dan di meja makan sudah ada Lukas dan ayahnya. Andira langsung duduk dan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. "Andira, kau berangkatlah dengan Lukas. Karena Lukas juga akan pergi ke camp militer," ucap ayahnya. "Maaf ayah, aku sudah ada janji dengan temanku untuk pergi bersama. Jadi aku tidak usah ikut dengannya," ucap Andira. Kemudian Andira segera pergi dan Lukas pun menyusulnya. Dan dia melihat saat Andira pergi bersama temannya itu. Kemudian Lukas langsung pergi ke camp militer. Saat sore harinya, dia tidak kembali ke rumahku, tapi dia pergi ke rumahnya sendiri. Saat di rumahnya, Lukas pun merasa rumahnya begitu sunyi karena tidak ada canda tawa dari Andira. "Kenapa rumah ini terasa begitu sepi? Kenapa aku merindukannya?" ucap Lukas. Lukas pun mulai merasa rindu akan keberadaan Andira. Mungkin karena sudah terbiasa hidup bersama dengan Andira. Saat ulang tahun ayahnya, Lukas akhirnya menjemput Andira untuk pergi bersama. Andira pun setuju untuk pergi. Tapi Andira tak berbicara sedikit pun. Dia hanya diam dan diam. "Andira, kau kenapa diam terus? Bicaralah denganku. Jangan seperti ini. Aku merasa tidak nyaman," ucapnya. "Kalau kau memang tidak nyaman, diamlah," kata Andira. Lukas pun sontak diam dan kesal karena Andira mengajukannya. Sesampainya di sana, Andira langsung menemui ayahnya itu. Dan dia langsung pergi ke toilet. Di sana ada Lukas yang sedang berbicara dengan temannya. "Lukas, apa kau benar-benar mulai mencintai Andira?" tanya teman Lukas. "Mana mungkin aku mencintainya. Malahan, aku berusaha untuk mendekatkan Andira dan Rio. Karena aku yakin dia pantas untuk Andira." "Berarti kau menjodohkan mereka agar Andira mau bercerai denganmu," kata temannya. "Iya, karena sekarang Tari sudah kembali. Kau tahu sendiri, tadi adalah kekasihku. Sejak dulu, aku sangat mencintainya." Sontak Andira kaget dan menjatuhkan gelas yang dipegangnya.
Lukas pun kaget karena tidak tahu bahwa Andira sudah menguping pembicaraannya. Kemudian Andira pun berlari dan Lukas menyusulnya. "Andira, tunggu, aku bisa menjelaskannya. Lepaskan, kau menjijikkan, dan jangan pernah menemuiku lagi," ucap Andira.